Dengarkan dengan seluruh keberadaanmu, wahai jiwa terpilih. Dengarkan bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan lapisan terdalam dari batinmu yang jarang kau sentuh dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Jika engkau hadir pada hari ke-15 bulan Desember tahun 2025 ini, maka kehadiranmu bukanlah kebetulan yang lahir dari waktu semata. Ada tarikan halus yang menggerakkan langkahmu menuju titik ini. Sebuah panggilan sunyi dari semesta yang telah lama memperhatikan perjalananmu dengan penuh kesabaran. Engkau tidak sampai di sini karena engkau mencari hiburan, tetapi karena ada bagian dalam dirimu yang sudah lelah menahan, lelah menunggu tanpa kepastian, dan kini siap menerima jawaban dengan cara yang lebih lembut namun jauh lebih dalam. Hari ini memiliki getaran yang berbeda, bukan karena tanggalnya, bukan karena kata-kata yang akan kau dengar, tetapi karena posisi batinmu telah berubah. Ada sesuatu dalam dirimu yang telah selesai berjuang melawan arus dan mulai belajar mengapung dengan kepercayaan. Mungkin engkau belum menyadarinya sepenuhnya, namun jiwamu telah lama menyiapkan ruang untuk apa yang akan datang. Seperti bejana yang perlahan dibersihkan dari debu masa lalu, hatimu kini menjadi tempat yang layak bagi aliran baru dan keberlimpahan. Wahai jiwa terpilih, selalu mencari ruang yang siap, bukan ruang yang memaksa. Engkau mungkin mengingat masa-masa ketika hidup terasa seperti lorong panjang tanpa cahaya. Doa-doa yang kau panjatkan terasa menggantung di udara. Harapan yang kau simpan seolah berbalik menjadi beban, dan kesabaran yang kau rawat diuji tanpa henti. Dalam keheningan malam, engkau bertanya tanpa suara, apakah Tuhan benar-benar mendengar bisikan batinmu? Namun hari ini bukan lagi hari untuk mempertanyakan, ini adalah hari untuk mengingat. Mengingat bahwa tidak ada satupun langkahmu yang terlewat dari perhatian semesta. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa makna. Semua tertahan bukan untuk menghukummu, melainkan untuk mematangkanmu. Keberlimpahan tidak datang ketika seseorang masih bergetar dalam rasa tidak layak. Ia menunggu hingga jiwamu cukup tenang untuk tidak lagi mengejar dengan kecemasan. Ia menunggu hingga engkau berhenti membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Ia menunggu hingga engkau memahami bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa cepat hasil datang, melainkan oleh seberapa dalam engkau bertumbuh. Dan hari ini, jiwa terpilih, engkau berada di ambang pemahaman itu. Bukan sebagai teori, tetapi sebagai rasa yang menetap di dada. Perhatikan bagaimana napasmu terasa sedikit lebih lega saat kata-kata ini mengalir. Itu bukan sugesti, melainkan resonansi. Tubuh dan batinmu mengenali kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik kelelahan. Ada bagian dari dirimu yang tahu bahwa masa menahan telah mencapai titik akhirnya. Seperti bendungan yang terlalu lama menampung air, keberlimpahan kini tidak lagi bisa ditahan. Bukan karena engkau memintanya lebih keras, tetapi karena engkau telah cukup siap untuk tidak lagi menolaknya secara tak sadar. Hari ini, semesta tidak datang membawa janji kosong. Ia datang membawa pengingat. Pengingat bahwa engkau tidak pernah kurang, hanya sempat lupa akan kelimpahan yang sudah tertanam dalam jiwamu sejak awal. Engkau tidak sedang menunggu izin untuk hidup berkelimpahan. Izin itu telah lama diberikan oleh Tuhan. Hanya saja engkau baru sekarang berani menerimanya tanpa rasa bersalah. Keberlimpahan yang mendekat bukanlah sesuatu yang akan membuatmu kehilangan kendali. Justru ia akan mengajarkanmu tentang keseimbangan, tentang memberi dan menerima tanpa rasa takut. Wahai jiwa terpilih, izinkan dirimu berada sepenuhnya di momen ini. Jangan tergesa-gesa meminta tanda, karena kehadiranmu sendiri adalah tanda. Jangan memaksa makna,
karena makna sedang tumbuh perlahan di dalam kesadaranmu. Biarkan pendahuluan ini menjadi ruang aman tempat batinmu beristirahat sejenak, sebelum melangkah lebih jauh ke lapisan-lapisan pemahaman yang lebih dalam. Apa yang akan kau dengar selanjutnya bukan untuk meyakinkan pikiranmu, tetapi untuk menenangkan jiwamu. Dan sebelum aliran ini bergerak lebih jauh, sebagai bentuk kesadaran dan niat, tekan tombol suka, berlanggananlah agar engkau terus terhubung dengan ruang batin ini. Aktifkan lonceng notifikasi sebagai simbol kesiapanmu menerima pesan yang selaras dengan jiwamu, dan tuliskan angka 77 di kolom komentar sebagai lambang niat, doa, dan keterbukaanmu terhadap keberlimpahan yang kini mulai bergerak menuju hidupmu. Bagian 1. Saat jiwa tidak lagi mengejar, namun mulai menarik keberlimpahan. Jiwa terpilih, pada titik tertentu dalam perjalanan batinmu, engkau akan sampai pada satu pemahaman halus, bahwa mengejar tak selalu membawa mendekat, bahwa memaksa tidak selalu mempercepat. Engkau akan mulai menyadari bahwa semakin keras engkau menggenggam, semakin jauh sesuatu menjauh. Dan justru ketika engkau melepaskan genggaman itu, dunia mulai berbalik mendekat. Begitulah hukum sunyi semesta bekerja, tidak dalam teriakan tapi dalam ketenangan, tidak dalam ambisi tapi dalam resonansi. Mengejar adalah energi yang keluar, menarik adalah energi yang menyala dari dalam. Jiwa yang mengejar selalu menatap ke depan dengan cemas. Tetapi jiwa yang menarik tidak perlu berpindah langkah. Ia hanya perlu bergetar dengan frekuensi yang tepat, dan semesta akan datang menghampiri seperti air mengalir menuju tanah yang haus. Engkau, jiwa terpilih, tidak lagi berada di gelombang mereka yang berlari karena takut terlambat. Engkau sudah mulai belajar berjalan dengan kesadaran bahwa segala sesuatu akan datang tepat waktu ketika engkau sudah cukup menjadi, bukan sekadar memiliki. Pernahkah engkau merasa begitu lelah, bahkan saat engkau tidak sedang melakukan apa-apa? Bukan karena tubuhmu letih, tetapi karena jiwamu terikat pada keharusan-keharusan yang kau ciptakan sendiri. Aku harus sukses, aku harus membuktikan, aku harus lebih dari mereka. Kata-kata itu tumbuh dari ketakutan, bukan dari cahaya. Dan semesta, wahai jiwa terpilih, tidak menari pada irama takut, ia menari pada irama damai. Itulah sebabnya saat engkau menenangkan dirimu, saat engkau tidak lagi membuat hidup sebagai kompetisi, saat itulah engkau mulai menarik sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh lari. Kelimpahan batin. Keberlimpahan itu bukan hanya milik mereka yang kuat, ia milik mereka yang bisa diam dengan percaya. Diam, bukan pasif, percaya, bukan menyerah. Diam yang tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar waktu. Percaya bahwa engkau tak perlu mengerti segalanya untuk menerima sesuatu yang besar. Ada kematangan batin dalam ketenangan, dan ketenangan itulah magnet paling kuat yang bisa memanggil datang apapun yang sudah menjadi milikmu secara ruhani. Bayangkan bunga di padang luas. Ia tidak berteriak pada matahari agar disinari. Ia hanya mekar, dan kemekaran itulah yang memanggil datang cahaya. Engkau tidak harus menjadi lebih dari dirimu untuk layak menerima. Engkau hanya perlu menjadi dirimu yang lebih jujur. Tidak menutup-nutupi luka, tidak memanipulasi cahaya, tapi hadir sebagaimana adanya. Dengan bekas luka yang sudah kau rawat, dengan air mata yang telah mengalir jujur, dengan harapan yang tidak lagi berisik, tapi tetap menyala dalam diam. Itulah cara engkau menarik, bukan dengan manipulasi energi, tapi dengan kejujuran batin, bukan dengan mantra instan, tapi dengan konsistensi jiwa. Engkau bukan menarik keberlimpahan agar hidupmu terlihat indah di mata orang lain. Engkau menariknya karena engkau tahu, keberlimpahan adalah bahasa Tuhan untuk mengatakan, "Aku bersamamu." Maka jika hari-harimu belakangan ini terasa hening, itu bukan karena hidupmu kosong, tapi karena Tuhan sedang menjernihkan ruang, agar tidak ada lagi yang datang dari energi takut.
agar yang datang benar-benar sepadan, agar engkau tidak lagi hidup dari sisa-sisa, tapi dari aliran penuh yang tidak lagi bisa dihentikan. Dan engkau tahu, jiwa terpilih, bahwa ini bukan sekadar motivasi spiritual. Ini adalah getaran baru, sebuah panggilan yang tidak berbentuk kata, tapi terasa sebagai kepastian yang lembut. Waktunya telah tiba, bukan waktunya berlari, tapi waktunya membuka tangan. Bukan waktunya membuktikan, tapi waktunya menerima. Engkau telah cukup. Engkau telah cukup bertahan, cukup belajar, cukup kecewa, cukup berharap, cukup melepaskan, dan kini giliran keberlimpahan yang datang padamu karena engkau tidak lagi mengejarnya. Engkau telah menjadi ruang yang cukup tenang untuk ia diam di dalamnya. Engkau telah menjadi wadah yang cukup hening untuk ia tinggal dengan damai. Dan dari titik ini, engkau akan menyadari satu kebenaran suci yang akan mengubah segalanya. Keberlimpahan tidak perlu dikejar, karena engkau adalah asal alirannya. Engkau bukan wadah pasif, engkau adalah sumber aktif, dan ketika engkau sadar bahwa sumbernya ada di dalam dirimu, segala sesuatu di luar tidak lagi punya kuasa untuk menunda. Bagian 2. Pintu-pintu tak terlihat yang mulai terbuka di sekeliling hidupmu. Bayangkan ini, jiwa terpilih. Engkau sedang berjalan di sebuah taman sunyi yang tertutup kabut. Di hadapanmu, tak ada pintu, tak ada jalan yang jelas. Tapi engkau terus melangkah, bukan karena engkau tahu arah, tapi karena jiwamu tahu bahwa setiap langkah adalah doa yang ditanggapi semesta secara rahasia. Dan tiba-tiba, satu demi satu kabut itu mulai menipis. Jalan-jalan kecil mulai tampak, pintu-pintu kecil bermunculan dari balik semak-semak keyakinan yang selama ini kau rawat diam-diam, bukan pintu biasa. Tapi pintu yang hanya terbuka bagi jiwa yang telah cukup berani berjalan meski tak melihat apapun di depan. Inilah yang sedang terjadi padamu hari ini. Pintu-pintu tak terlihat itu mulai terbuka. Bukan karena engkau mengetuknya, melainkan karena engkau telah menjadi orang yang tepat untuk melaluinya. Banyak orang sibuk mengetuk pintu yang belum waktunya terbuka. Mereka memaksakan waktu, mendobrak dengan ego dan kecewa ketika tidak ada yang menyambut. Tapi engkau berbeda. Engkau menunggu dalam diam, berjalan dalam percaya, dan hari ini pintu-pintu itu merasa aman untuk terbuka untukmu. Pintu pertama mungkin berupa pertemuan, seseorang yang hadir dalam hidupmu tidak untuk mengambil, tetapi untuk mengingatkan siapa dirimu yang sejati. Mungkin itu sahabat yang selama ini hanya di pinggir hidupmu, tiba-tiba menjadi kunci menuju sesuatu yang besar. Atau mungkin seseorang yang baru saja kau temui, tapi jiwanya terasa seperti rumah yang sudah lama hilang dari ingatanmu. Semesta mengirim orang bukan berdasarkan kemauanmu, tapi berdasarkan kesiapanmu. Dan jika hari ini seseorang hadir dengan tenang, percayalah, ia adalah bagian dari pintu yang terbuka. Pintu lain mungkin berupa ide, sebuah gagasan yang muncul di tengah malam ketika engkau tidak sedang mencari, tapi tiba-tiba datang seperti cahaya kecil di ujung pikiran. Ide itu sederhana, namun memiliki getaran besar. Ia seolah memanggilmu untuk bertindak, bukan dengan terburu-buru, tapi dengan keyakinan lembut. Engkau mulai memahami bahwa ide bukan sekadar kreativitas, tapi pesan ilahi. Ketika ide datang dengan damai, ia adalah undangan dari semesta untuk melangkah ke arah yang lebih luas. Ada juga pintu yang lebih halus, keberanian. Keberanian untuk mengucapkan tidak, keberanian untuk keluar dari lingkaran yang tidak lagi sejalan dengan jiwamu, keberanian untuk tidak lagi berpura-pura kuat dan justru menangis dalam doa yang jujur. Itu pun pintu. Karena hanya ketika engkau berani mengakui apa yang tidak lagi pantas untuk ditampung, engkau memberi ruang bagi sesuatu yang lebih pantas untuk hadir. Dan semesta mencatat itu. Setiap keberanian batin membuka satu pintu baru, meski engkau tidak langsung menyadarinya. Jiwa terpilih,
Jangan buru-buru mencari mana pintunya. Kadang ia datang dalam bentuk yang tidak tampak seperti pintu sama sekali. Sebuah kegagalan hari ini bisa jadi pintu yang mendorongmu ke arah baru. Sebuah penolakan bisa menjadi arah balik dari semesta, bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyelamatkanmu dari jalur yang tidak lagi membawa cahaya. Ingat ini, tidak semua yang tidak berhasil adalah kekalahan. Banyak yang tidak berhasil justru adalah penyelamatan ilahi yang dibungkus kecewa. Dan ketika engkau berhenti menyesali, pintu itu mulai menunjukkan maknanya. Pintu-pintu yang terbuka ini tidak akan datang bersamaan. Mereka muncul satu demi satu mengikuti irama batinmu. Semesta tidak akan memberimu 5 pintu sekaligus. Jika engkau baru cukup kuat melangkah melalui satu, jangan tergoda membuka semuanya. Fokus pada satu yang terasa paling selaras. Karena keberlimpahan bukan tentang seberapa banyak pintu yang terbuka, tetapi tentang seberapa dalam engkau bisa masuk ke ruang yang terbuka itu dan memenuhinya dengan kesadaran dan kehadiran penuh. Perhatikan tanda-tanda halus. Mungkin tiba-tiba ada orang yang menyebutkan peluang yang selama ini hanya ada dalam imajinasimu. Mungkin engkau menemukan buku yang menjawab pertanyaan yang bahkan belum sempat kau utarakan. Mungkin engkau merasa lebih ringan meski hidup belum banyak berubah. Itu semua adalah gerakan semesta. Pintu yang terbuka tidak selalu bersuara, tapi jiwamu tahu kapan angin itu mulai bergerak. Dan engkau tidak perlu takut kehilangannya. Pintu yang benar tidak pernah menutup karena engkau terlambat. Ia akan tetap menunggu sampai engkau siap. Tapi hari ini banyak dari pintu itu telah terbuka bukan karena waktu, tapi karena dirimu sendiri telah berubah. Karena engkau telah membersihkan kunci yang lama berkarat oleh rasa takut. Karena engkau telah memutuskan untuk tidak lagi hidup dalam pola lama yang membuatmu berputar di tempat yang sama. Hari ini, engkau tidak perlu berlari mencari. Engkau hanya perlu membuka mata batinmu lebih lebar. Lihat sekelilingmu. Apa yang dulu tampak biasa, hari ini mungkin adalah gerbang yang menyamar. Dan semesta tidak akan mempersulitmu. Jika pintu itu milikmu, maka ia akan memanggilmu dengan cara yang hanya bisa didengar oleh jiwamu yang tenang, jiwa terpilih. Jangan remehkan kebisuan hari ini. Karena di balik kebisuan itu ada banyak pintu yang telah lama terbuka. Mereka hanya menunggu satu hal, keberanianmu untuk mempercayai bahwa engkau memang layak masuk ke dalamnya. Bukan karena engkau sempurna, tapi karena engkau telah cukup menunggu, cukup membersihkan, cukup memahami, dan cukup membuka hatimu. Semesta kini tidak lagi menguji, ia menyambut. Bagian 3. Ketika Tuhan menghapus rasa kekurangan dari ingatan batinmu, ada rasa yang tumbuh diam-diam di dada banyak manusia. Rasa yang tidak terlihat, tidak bernama secara jelas, namun diam-diam mengatur seluruh arah hidup seseorang. Ia menyusup dalam keputusan, dalam cara mencintai, dalam cara meminta, dalam cara menolak. Rasa itu adalah rasa kekurangan. Dan engkau, jiwa terpilih, mungkin telah lama memanggul rasa itu seperti beban yang tak kelihatan. Rasa tidak cukup, rasa takut miskin, rasa tidak layak, rasa tidak dipilih, rasa tidak penting. Bukan karena engkau lemah, bukan karena engkau kurang iman, tetapi karena dunia ini terlalu sering mengajarkanmu bahwa nilai dirimu diukur dari seberapa banyak yang engkau miliki. Bukan seberapa dalam engkau mengenal dirimu sendiri. Engkau dibesarkan dalam dunia yang berkata untuk dicintai engkau harus berprestasi, dunia yang berkata untuk dihargai engkau harus memiliki sesuatu yang bisa ditunjukkan. Dunia yang berkata kalau engkau gagal itu karena engkau tidak cukup. Dan kalimat-kalimat itu diam-diam merasuk ke dalam batinmu sampai engkau mulai mempercayainya sebagai kebenaran. Tapi hari ini Tuhan sendiri datang. Bukan dalam gemuruh suara dari langit,
tapi dalam getaran halus yang menyentuh batinmu saat engkau membaca ini. Ia datang bukan untuk memberimu kekayaan, tapi untuk memulihkan sesuatu yang jauh lebih penting. Ingatan batinmu tentang siapa dirimu sebenarnya sebelum dunia membuatmu lupa. Ia datang untuk menghapus perlahan-lahan rasa kekurangan yang tidak berasal dari kodemu sebagai ciptaannya. Ia datang untuk menunjukkan bahwa engkau tidak pernah diciptakan untuk hidup dalam bayang-bayang tidak cukup. Bayangkan seorang anak kecil yang kehilangan mainannya, lalu berkata, "Aku tidak bahagia," lalu mainan itu dikembalikan dan ia tertawa lagi. Tetapi kemudian hari berganti dan ia belajar bahwa kebahagiaannya bergantung pada hal-hal yang bisa hilang. Ia tidak tahu bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu tidak pernah berasal dari mainan itu. Ia berasal dari rasa memiliki. Dan inilah yang dilakukan Tuhan padamu hari ini. Ia tidak sekadar mengembalikan mainanmu. Ia mengembalikan rasa memiliki itu. Perasaan bahwa engkau dicintai, dipeluk, dijaga, disertai tanpa syarat. Jiwa terpilih, rasa kekurangan tidak hilang dalam semalam. Ia bertumbuh di tanah luka yang sudah lama tidak tersentuh. Ia bersarang dalam cara engkau bicara kepada dirimu sendiri. Dalam cara engkau menunggu sesuatu dengan cemas. Dalam cara engkau takut kehilangan padahal belum memiliki. Tuhan tidak memaksa rasa itu pergi. Ia datang sebagai pelan-pelan. Ia tidak menyerbu. Ia mengetuk. Dan hari ini engkau telah membuka pintu, maka lihatlah, perhatikan baik-baik. Ada satu demi satu rasa lama yang mulai menguap tanpa engkau sadari. Engkau tidak lagi merasa iri saat orang lain berhasil. Engkau tidak lagi memohon dengan putus asa. Engkau tidak lagi membeli sesuatu hanya untuk merasa berharga. Engkau mulai memilih dengan sadar. Engkau mulai mengatakan tidak tanpa rasa takut ditolak. Engkau mulai melihat kekayaan bukan dari nominal, tapi dari kedamaian yang tidak tergantikan. Itu semua adalah tanda bahwa Tuhan sedang menghapuskan rasa kekurangan dari ingatan batinmu. Dan apa yang terjadi ketika rasa itu hilang, segalanya berubah. Bukan dunia luar yang berubah, tetapi cara engkau melihat dunia itu yang berubah. Engkau tidak lagi mencari cinta, engkau menjadi cinta itu sendiri. Engkau tidak lagi berdoa dari luka, tapi dari limpahan rasa syukur. Engkau tidak lagi berjuang dari ketakutan, tapi dari ketenangan yang kokoh. Engkau tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Karena engkau tahu, keberadaanmu saja sudah cukup sebagai bukti bahwa engkau layak menerima yang terbaik dari semesta. Tuhan tidak pernah menciptakan satu jiwa pun untuk hidup dalam rasa tidak cukup. Tapi dunia mengajarkan itu agar engkau terpisah dari cahaya aslimu. Dan ketika engkau mulai percaya pada kekurangan, engkau menjadi magnet bagi pengalaman yang membenarkannya. Tapi sekarang, engkau sedang dibalikan, dipulihkan, dikembalikan ke titik awal penciptaanmu sebagai jiwa yang lengkap, penuh, tidak retak, tidak hilang, tidak kekurangan. Dan dari frekuensi itulah engkau mulai menarik realitas yang berbeda. Bukan dari keluhan, tapi dari kesadaran. Jiwa terpilih, lihatlah dirimu di cermin hari ini. Bukan dengan mata lama, tapi dengan kesadaran baru. Katakan dalam batinmu, aku tidak kurang, aku tidak kekurangan, aku tidak diciptakan untuk merasa kurang. Ulangi itu seperti mantra yang membersihkan setiap sudut gelap di ruang hatimu. Karena mantra itu bukan afirmasi kosong. Itu adalah pengakuan spiritual, sebuah pernyataan bahwa engkau mengingat kembali asalmu, dari cinta, untuk cinta, kembali kepada cinta. Dan jika engkau masih merasa goyah, ingat ini. Tuhan lebih tahu siapa dirimu daripada dirimu sendiri. Ia lebih mengenal potensi ruhmu daripada dirimu yang terluka. Ia tahu kapan waktunya engkau diangkat, kapan waktunya engkau disembuhkan, dan kapan waktunya keberlimpahan itu tidak hanya datang tetapi menetap. Hari ini adalah salah satu dari waktu itu. Bagian 4.
Energi lama yang pergi membuat ruang bagi aliran baru. Jiwa terpilih, ada momen dalam hidup ketika segalanya mulai menjauh. Bukan karena engkau mengusir, tapi karena semesta sedang memisahkanmu dari energi-energi yang tidak lagi sesuai dengan siapa engkau sekarang. Orang-orang tiba-tiba pergi, situasi lama mendadak runtuh, kebiasaan yang dulu terasa nyaman kini terasa menyempitkan. Semuanya seolah-olah menghilang satu demi satu tanpa izin, tanpa pamit, tanpa alasan yang bisa benar-benar kau mengerti. Dan di tengah semua itu, engkau merasa kosong, sunyi, terbuka, seperti rumah yang baru saja ditinggalkan oleh penghuninya, seperti ruangan yang kehilangan suara, tapi jiwa terpilih, dengarkan ini. Ruang kosong bukanlah kehampaan, ia adalah persiapan. Energi lama tidak pergi untuk menghukummu. Ia pergi karena tugasnya telah selesai. Ia pernah menuntunmu di satu fase. Ia pernah melindungimu saat engkau belum tahu cara mencintai dirimu sendiri. Ia pernah mengajarkanmu rasa sakit agar engkau tahu rasanya sembuh. Tapi sekarang, ia tidak bisa tinggal lebih lama. Karena jiwa yang tumbuh tidak bisa terus hidup di ruang yang sama. Bayangkan seekor ular yang sedang berganti kulit. Ia tidak mengganti kulitnya karena ia rusak. Ia menggantinya karena tubuhnya telah membesar. Dan kulit lama yang dulu terasa pas kini menjadi penghalang. Begitu pula dengan dirimu. Energi lama bukan salah, ia hanya sudah tak cocok. Dan yang terasa sesak itu bukan dunia di sekitarmu, tapi lapisan lama yang engkau coba pertahankan meski jiwamu sudah terlalu besar untuk itu. Engkau mungkin belum mengerti mengapa orang yang dulu engkau perjuangkan tiba-tiba menjauh. Mengapa pekerjaan yang dulu terasa membanggakan kini terasa kering. Mengapa rutinitas yang dulu menenangkan kini justru melelahkan. Itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda transisi, dan transisi adalah fase tersunyi dalam proses keberlimpahan. Karena sebelum aliran baru masuk, semesta harus membersihkan ruangnya. Tuhan tidak akan menuangkan anggur baru ke dalam kendi yang lama, Ia akan memecahkan kendi yang telah retak, agar engkau tidak hanya menerima berkat, tapi sanggup menampungnya dengan layak. Jangan buru-buru mengisi ruang kosong itu dengan sesuatu yang cepat. Banyak jiwa terjebak mengulang siklus karena tak sanggup bertahan dalam sunyi. Mereka kembali kepada energi lama karena lebih akrab dengan rasa sakit daripada menunggu kejernihan. Tapi engkau berbeda. Engkau tidak dibentuk dari ketergesa-gesaan. Engkau dibentuk dari cahaya yang mampu menunggu hingga waktunya mekar sempurna. Dan dalam penantian itu haluskan perasaanmu. Karena aliran baru seringkali datang tanpa suara. Ia tidak mengetuk dengan keras, ia tidak datang dengan gemerlap, ia menyusup perlahan, mengisi celah-celah dalam batin yang telah engkau bersihkan. Ia mungkin hadir sebagai intuisi ringan, sebagai petunjuk kecil, sebagai kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Namun jiwamu akan tahu bahwa ini bukan seperti yang lama. Ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak didorong oleh luka tapi ditarik oleh cahaya. Jiwa terpilih. Setiap kali engkau melepaskan, engkau bukan kehilangan. Engkau sedang memberi izin bagi Tuhan untuk mengatur ulang ruang hidupmu. Dan setiap hal yang dilepaskan akan digantikan, bukan hanya dengan yang setara, tapi dengan yang selaras. Engkau tidak perlu kuat dalam proses ini, engkau hanya perlu jujur. Jujur pada rasa sedihmu saat sesuatu pergi. Jujur pada rasa takutmu menghadapi kekosongan. Jujur pada rasa bersalah yang ingin bertahan, padahal engkau tahu sudah waktunya dilepas. Karena kejujuran adalah jembatan antara yang lama dan yang baru. Dan ketika energi lama pergi, ia akan mencoba menggoda. Ia akan menyamar sebagai kenyamanan. Ia akan berbisik, bukankah ini lebih mudah? Bukankah ini lebih aman? Tapi engkau tahu, mudah tidak selalu benar. Dan aman bukan berarti sejati. Tinggallah sedikit lebih lama dalam ruang kosong itu. Bernapaslah perlahan. Rasakan kepedihan itu meluruh, karena setelah itu,
Engkau akan merasakan getaran lain, getaran dari sesuatu yang tidak bisa kau sebutkan, tapi engkau tahu. Inilah yang selama ini engkau doakan, bukan dalam bentuk yang engkau bayangkan, tapi dalam frekuensi yang jiwamu kenali sebagai rumah. Dan pada saat itu engkau akan mengerti bahwa setiap rasa sakit karena ditinggal adalah doa yang sedang dijawab dari arah lain. Setiap ruang yang terasa hampa adalah undangan bagi sesuatu yang lebih agung untuk tinggal. Dan setiap energi lama yang keluar adalah salam perpisahan dari masa lalu yang menghormati pertumbuhanmu. Bagian 5. Keberlimpahan yang datang bukan sekadar materi, tetapi keutuhan batin yang tidak bisa dicuri dunia. Ada anggapan yang tumbuh diam-diam di dalam banyak jiwa, bahkan sejak mereka kecil, bahwa keberlimpahan berarti memiliki lebih banyak dari yang lain. Lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak pengakuan, lebih banyak kesempatan, lebih banyak segala sesuatu yang bisa dihitung, ditimbang, diukur, dan dibandingkan. Namun semakin banyak yang dikumpulkan, semakin resah hati yang menampungnya. Karena keberlimpahan yang sejati tidak bisa diukur dengan angka. Ia hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang utuh. Dan engkau, jiwa terpilih, sedang diarahkan ke keberlimpahan jenis ini yang tidak bisa dihitung, tetapi bisa mengisi seluruh ruang kosong dalam hidupmu. Pernahkah engkau melihat seseorang yang tidak punya banyak, tapi ia tidur dengan nyenyak? Pernahkah engkau melihat seseorang yang hidupnya sederhana, tapi ia tertawa dengan lepas, mencintai dengan ringan, dan memaafkan tanpa beban? Pernahkah engkau bertemu seseorang yang tidak disorot dunia, tetapi kehadirannya menenangkan seluruh ruangan? Mereka sedang hidup dalam keberlimpahan batin, dan keberlimpahan jenis ini adalah yang tidak bisa dicuri oleh waktu, oleh orang lain, oleh keadaan. Karena ia bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam. Engkau mungkin telah terbiasa mengejar bentuk-bentuk keberlimpahan yang bisa difoto, dibagikan, dibanggakan. Tapi hari ini Tuhan sedang mengubah arahmu. Ia tidak sedang menghalangi engkau untuk memiliki yang kasat mata. Ia hanya sedang memastikan bahwa yang tak terlihat dalam dirimu, jiwamu, cukup kuat, cukup lapang, cukup utuh untuk tidak hancur ketika engkau mendapatkan semuanya. Karena keberlimpahan materi tanpa ketenangan batin hanyalah beban dengan kilau palsu. Seseorang bisa punya rumah besar tapi jiwanya seperti pengungsi. Seseorang bisa punya emas dan kendaraan mewah tapi tidak pernah merasa aman. Seseorang bisa punya kekuasaan tapi terus terbangun di malam hari dengan keringat dingin dan hati yang kosong. Maka keberlimpahan sejati tidak datang dari apa yang engkau miliki. Ia datang dari apa yang tidak bisa diambil darimu. Ketenangan, kejernihan, rasa syukur, cinta yang tidak bersyarat, kesadaran bahwa engkau selalu dijaga oleh Tuhan bahkan ketika engkau merasa sendirian. Dan inilah yang mulai datang padamu hari ini. Engkau mulai merasa damai tanpa alasan. Engkau mulai menangis bukan karena luka, tapi karena kelegaan. Engkau mulai bersyukur bukan karena baru mendapat sesuatu, tapi karena menyadari bahwa apa yang sudah engkau miliki sudah sangat cukup. Engkau mulai tidak iri lagi, tidak terburu-buru lagi, tidak memaksa hidup lagi. Itulah keberlimpahan batin, ketika engkau mampu memandang orang lain yang lebih berhasil tanpa merendahkan dirimu. Ketika engkau mampu kehilangan sesuatu tanpa merasa dirimu ikut hilang. Ketika engkau mampu hidup sederhana tapi hatimu penuh dengan rasa yang dalam. Itu adalah puncak dari keberlimpahan yang tidak diajarkan oleh dunia. Itu adalah tanda bahwa Tuhan telah tinggal dalam dirimu. Dan dari ruang batin yang penuh itulah, hal-hal di luar mulai berdatangan. Tidak karena engkau mengejarnya, tapi karena engkau telah menjadi tanah yang subur bagi benih apapun yang ilahi. Uang akan datang, peluang akan datang, hubungan yang lebih sehat akan datang. Tetapi semua itu datang sebagai bonus bukan sebagai sumber kebahagiaanmu.
karena jiwamu telah menemukan sumber kebahagiaannya sendiri. Dan ketika itu terjadi, engkau tidak hanya menerima keberlimpahan, engkau menjadi keberlimpahan itu sendiri. Jiwa terpilih, engkau sekarang sedang tumbuh menjadi pusat ketenangan bagi orang-orang di sekitarmu. Mereka akan datang padamu bukan karena engkau bisa memberi mereka uang atau solusi, tetapi karena energimu terasa seperti rumah. Dan itu adalah keberlimpahan yang jauh lebih bernilai daripada kekayaan yang bisa dihitung. Semesta tidak mengajarimu untuk menjadi kaya hanya agar engkau bisa hidup mewah. Semesta mengajarimu untuk menjadi limpah agar engkau bisa menjadi tempat berteduh bagi jiwa-jiwa yang masih bingung arah. Dan keberlimpahan yang seperti ini tidak akan pernah habis dibagi, karena ia bukan berasal dari luar. Ia terus mengalir dari dalam dirimu yang semakin hari, semakin jernih, semakin damai, semakin tahu engkau tidak pernah kurang. Engkau telah cukup, dan justru karena engkau telah cukup, Tuhan memutuskan untuk menambahkan lebih. Bagian 6. Saat engkau menjadi magnet bagi hal-hal yang sejalan dengan jiwamu. Jiwa terpilih, ada satu fase dalam perjalanan batin yang tidak bisa dipaksakan. Fase di mana engkau tidak lagi berjalan karena ingin mencari sesuatu, tapi engkau berdiri, diam, utuh, sadar, dan sesuatu itu mulai menghampirimu. Bukan karena engkau mengejarnya, tapi karena engkau telah menjadi sesuatu yang patut didekati. Inilah fase ketika engkau bukan lagi seorang pengemis yang berdiri di luar gerbang keberlimpahan, melainkan rumah yang terbuka yang memancarkan getaran tertentu, yang secara alami dipilih oleh semesta untuk dijadikan tempat persinggahan anugerah. Dan anugerah, wahai jiwa terpilih, tidak pernah datang kepada jiwa yang bising. Ia datang kepada yang tenang, yang tahu siapa dirinya, yang tidak lagi sibuk menyamakan langkahnya dengan orang lain, yang tidak lagi tergoda menjadi versi terbaik dari versi orang lain, tetapi hadir sebagai dirinya sendiri, apa adanya, dan justru karena itu bercahaya. Engkau mulai menjadi magnet, bukan karena engkau menginginkannya, tetapi karena jiwamu telah mencairkan lapisan-lapisan palsu yang dulu menutupi sinarnya. Dulu engkau ingin dikagumi, sekarang engkau hanya ingin damai. Dulu engkau ingin diperhatikan, sekarang engkau cukup hanya dilihat oleh Tuhan. Dulu engkau ingin dicintai oleh siapapun, sekarang engkau hanya ingin mencintai dengan cara yang benar. Dan dari titik itu, energi di sekitarmu mulai berubah. Orang-orang yang datang bukan lagi yang sembarangan. Percakapan yang terjadi bukan lagi tentang keluhan, tapi tentang arah. Hubungan yang hadir bukan lagi yang membebani, tapi yang menguatkan. Kesempatan yang muncul bukan lagi godaan, melainkan panggilan. Engkau menjadi magnet karena engkau telah melepaskan keinginan untuk mengikat. Ketika engkau berhenti memaksa cinta, cinta datang sendiri. Ketika engkau berhenti menjelaskan dirimu, dunia mulai memahami tanpa harus dijelaskan. Ketika engkau berhenti mengejar validasi, energi jujurmu sendiri menjadi bukti yang tak terbantahkan. Dan ketika engkau berhenti berharap dari arah yang salah, semesta diam-diam menyiapkan arah yang tak pernah engkau kira. Jiwa terpilih, semua ini bukan sihir, bukan afirmasi kosong. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang diam-diam telah engkau lalui selama ini, di balik air mata yang tidak engkau tunjukkan, di balik doa-doa yang kau bisikan dalam ruang tidur yang gelap, di balik keheningan. Saat semua orang tampak bahagia dan engkau hanya bisa menggenggam kesabaran. Sebagai satu-satunya teman, semesta mengingat semuanya, dan ia tidak pernah berutang. Ia datang saat engkau tak lagi butuh pembuktian, karena engkau sudah membuktikan semuanya kepada dirimu sendiri. Kini engkau menjadi magnet, dan bukan sembarang magnet. Tapi magnet yang hanya menarik hal-hal yang sejalan dengan panggilan jiwamu. Bukan hal yang sekadar megah,
tapi hal yang bermakna. Engkau mulai menyadari bahwa tidak semua yang menarik patut didekati, bahwa tidak semua peluang adalah pintu, bahwa tidak semua orang yang datang adalah yang harus diberi tempat. Engkau mulai memilih bukan berdasarkan trauma tetapi berdasarkan intuisi yang telah diasah oleh kesunyian dan keteguhan. Engkau tidak panik jika tidak ada kabar. Engkau tidak takut kehilangan apapun yang bukan bagian dari takdirmu. Karena jiwamu tahu, yang benar akan kembali dan yang palsu akan gugur. Itulah magnet sejati. Bukan yang mengikat tapi yang menyaring. Bukan yang menarik semua tapi yang hanya mengundang yang selaras. Dan magnet seperti itu hanya bisa muncul dari kesadaran bahwa engkau tidak pernah sendiri. Bahwa engkau tidak harus punya semuanya sekarang. Bahwa ketenangan lebih mahal dari pengakuan. Bahwa keutuhan lebih penting daripada keramaian. Maka jangan heran jika hari-harimu terasa lebih sunyi. Jika engkau tak lagi dikerumuni banyak orang, jika engkau memilih untuk menyendiri saat semua orang berpesta, itu bukan karena engkau menjauh, tapi karena frekuensimu naik dan tidak semua bisa ikut. Bukan karena mereka buruk, tapi karena engkau sedang disiapkan untuk lingkaran yang lebih sejati. Dan perlahan, engkau akan melihat, tanpa perlu memperkenalkan diri, dunia akan mengenalmu. Tanpa perlu menjelaskan niatmu, kesempatan akan datang sendiri. Tanpa perlu menjanjikan apa-apa, orang akan percaya. Karena energi jujur tidak perlu dipoles. Ia berbicara tanpa suara dan diterima oleh jiwa-jiwa yang telah menanggalkan topengnya sendiri. Jiwa terpilih dalam hening yang engkau peluk hari ini sesungguhnya semesta sedang memindahkan engkau ke garis lain, ke orbit lain, di mana yang datang bukan lagi sekadar ada, tetapi benar-benar tepat. Kau tidak sedang disisihkan, kau sedang dipilih. Dan karena itulah yang datang padamu nanti akan lebih damai dari yang pernah kau bayangkan, lebih tulus dari yang pernah kau minta, dan lebih kuat dari semua yang pernah pergi. Bagian 7. Ketika jiwa mengerti bahwa ia selalu dijaga, bahkan di saat ia merasa paling sendiri, jiwa terpilih. Seberapa sering engkau menengadah ke langit dalam sepi dan bertanya dalam batin yang lelah, Tuhan, di mana engkau? Seberapa sering engkau menatap malam tanpa arah dalam dingin yang tidak berasal dari udara, tetapi dari ketakutan yang merayap dari dalam. Karena engkau merasa semua telah pergi, semua telah hilang dan hanya engkau sendiri yang tertinggal di antara reruntuhan harapan yang pernah engkau tanam dengan doa. Tapi hari ini, di sini, melalui naskah panjang ini, Tuhan menjawabmu dengan cara paling hening, paling halus, paling mendalam. Aku tidak pernah meninggalkanmu karena engkau selalu dijaga. Bahkan saat engkau berpikir bahwa hidupmu telah jatuh ke titik terendah, bahkan saat engkau tak lagi mampu berkata apa-apa dalam doamu, bahkan saat engkau berhenti berharap karena semua doa terasa menggantung masam sempiti. Di saat itu pun ada tangan yang tetap menopangmu, tidak kelihatan, tidak terdengar, tidak tercatat di riwayat percakapan, tapi terasa oleh mereka yang sudah cukup hancur untuk bisa merasakan bahwa pelindungan Tuhan tidak selalu hadir dalam bentuk pertolongan, tetapi seringkali hadir dalam bentuk kekuatan untuk bertahan tanpa alasan. Ada hari-hari dalam hidupmu di mana semua orang menjauh, bukan karena mereka jahat, tetapi karena Tuhan ingin kau belajar bahwa satu-satunya kehadiran yang tidak pernah pergi adalah kehadirannya. Ada fase di mana semua pintu tertutup bersamaan, bukan karena engkau tak pantas masuk, tapi karena Tuhan ingin engkau berhenti mengetuk semua pintu dan mulai menyadari bahwa engkau adalah rumah itu sendiri. Dan saat engkau sadar bahwa engkau tidak perlu berpindah-pindah untuk diterima, saat itulah energi penjagaan Tuhan mulai terasa bukan sebagai teori, tetapi sebagai kelegaan yang tidak bisa dijelaskan,
hanya bisa ditangisi dalam diam. Engkau dijaga dalam bentuk yang sering tak kau sadari. Lewat orang-orang yang ditunda untuk masuk hidupmu agar engkau tidak rusak. Lewat rencana-rencana yang gagal padahal engkau pikir itu jalan terbaik. Lewat sakit yang membuatmu istirahat dari laju kehidupan yang tidak lagi sehat. Lewat kehilangan yang menjauhkanmu dari keterikatan yang akan menggerogoti jiwamu. Lewat malam-malam sepi yang justru membuatmu menengok ke dalam dan menemukan cahaya kecil yang selama ini kau abaikan. Penjagaan Tuhan tidak selalu berupa keajaiban yang menyelamatkanmu dari bahaya. Seringkali Ia menjaga dengan membuatmu kehilangan sesuatu yang engkau anggap segalanya. Dan saat engkau bertanya, "Mengapa engkau mengambilnya dariku?" Tuhan menjawab, "Aku tidak mengambil. Aku menyelamatkan." Karena penjagaan Tuhan tidak menuruti ego tapi memelihara ruh. Dan ruhmu tahu, apa yang engkau anggap cinta kadang adalah belenggu, apa yang engkau anggap jalan kadang adalah jebakan, apa yang engkau kejar kadang justru akan menggerus nilaimu jika diberikan terlalu cepat. Jiwa terpilih penjagaan Tuhan tidak hanya dalam bentuk apa yang diberikan, tapi juga dalam apa yang dihalangi. Ada pertemuan yang dicegah, ada keberhasilan yang ditunda. Ada jodoh yang dijauhkan, ada cita-cita yang tidak dikabulkan karena Tuhan tahu. Jika engkau mendapatnya sebelum waktunya, engkau tidak akan bertumbuh. Engkau akan terjebak dalam ilusi bahwa hidup hanya soal pencapaian, bukan penyadaran. Maka saat engkau mulai melihat segala yang terjadi sebagai bagian dari penjagaan, engkau tidak lagi hidup dalam tanya yang menguras. Engkau mulai hidup dalam percaya yang menenangkan. Engkau mulai berkata pada dirimu sendiri, "Aku tidak harus tahu semuanya sekarang. Tapi aku yakin, ada rencana yang lebih besar yang sedang menuntunku secara diam-diam. Dan itu cukup. Itu cukup untuk membuat jiwamu melangkah dengan ringan, tanpa beban dari masa lalu dan tanpa cemas tentang masa depan." Engkau tidak perlu tahu kemana jalan ini berakhir. Cukup tahu bahwa engkau tidak sendirian saat menjalaninya. Dan perlahan, jiwa terpilih, engkau akan mulai melihat bahwa hidupmu tidak pernah benar-benar kosong. Bahwa setiap saat sunyi adalah waktu yang dipilih semesta untuk menyalakan lilin kecil di dalam hatimu. Bahwa setiap keraguan yang kau lewati akan membuka satu lapisan baru kepercayaan. Bahwa setiap luka yang telah sembuh adalah bukti bahwa engkau telah dijaga. Bukan hanya untuk selamat tetapi untuk menjadi terang. Karena Tuhan tidak hanya menjagamu untuk tetap hidup. Ia menjagamu untuk akhirnya menyala. Untuk menyala dengan caramu sendiri, dengan cahaya yang berasal bukan dari prestasi, bukan dari gelar, bukan dari kesempurnaan, tetapi dari kesadaran bahwa engkau adalah ciptaan yang sudah cukup, yang sudah lengkap, yang pantas dijaga. Dan saat cahaya itu mulai tampak dari dalam dirimu, semua hal akan mulai datang dengan sendirinya. Bukan karena engkau mencarinya, tapi karena terangmu memanggilnya. Engkau tidak pernah sendiri, engkau tidak pernah kurang, engkau tidak pernah terlambat. Engkau selalu dijaga, selalu disiapkan, dan sekarang engkau siap menjadi sumber keberlimpahan itu sendiri. Jiwa terpilih, tarik napasmu perlahan dan hembuskan dengan penuh kesadaran. Biarkan setiap kata yang telah kau dengarkan dalam perjalanan panjang ini turun perlahan-lahan ke dalam lapisan batinmu, seperti hujan suci yang tidak datang untuk membasahi, tetapi untuk menghidupkan kembali sesuatu yang pernah hampir mati di dalam dirimu, rasa percaya. Percaya bahwa segala sesuatu selama ini bukan kesalahan, tapi bagian dari rancangan yang terlalu dalam untuk dimengerti saat masih terluka. Percaya bahwa apa yang datang terlambat bukan tertunda, tapi ditahan agar kau tidak mendapatkannya dalam keadaan yang belum siap. Percaya bahwa kehilangan yang dulu membuatmu menangis
sebenarnya adalah pintu baru agar tanganmu bebas menerima hal yang jauh lebih utuh. Dan di atas semua itu, percaya bahwa engkau dalam bentukmu yang paling rapuh sekalipun selalu dicintai oleh Tuhan dengan cara yang tidak pernah salah, meski tidak selalu terasa. Kini, setelah melewati 7 lapisan jiwa, setelah menyelami seluruh ruang yang dulu kau hindari, engkau berdiri di hadapan hidup yang sama, tetapi dengan mata yang berbeda. Dulu engkau melihat dari luka, sekarang engkau melihat dari kesadaran. Dulu engkau berlari dengan takut, sekarang engkau melangkah dengan damai. Dulu engkau menanti sesuatu datang dari luar, sekarang engkau tahu segalanya sudah ada di dalam. Engkau tidak lagi bertanya kapan datang keberlimpahan itu karena engkau mulai mengerti keberlimpahan bukan peristiwa. Ia adalah frekuensi jiwa. Dan engkau telah sampai pada getaran itu. Getaran ketika engkau tidak lagi merasa kurang, tidak lagi mendesak waktu, tidak lagi ingin membuktikan diri. Getaran ketika engkau hanya ingin hadir dalam bentuk yang paling jujur, paling tenang, dan justru karena itulah hidup mulai membalasmu dengan segala yang engkau butuhkan, bukan hanya yang engkau minta, tetapi yang benar-benar engkau perlukan untuk tumbuh, untuk menyala, dan untuk membawa cahaya itu pada dunia yang sedang sekarat dalam kebisingan. Jiwa terpilih, apapun yang akan datang setelah ini, entah itu dalam bentuk rezeki, cinta, pertemuan, kesembuhan, atau kejelasan, ingatlah satu hal, itu semua bukan hadiah dari luar. Itu adalah gema dari frekuensi baru yang kini memancar dari dirimu sendiri. Semesta tidak sedang memberi, semesta sedang memantulkan kembali siapa engkau sebenarnya. Dan karena engkau kini telah utuh, yang datang kepadamu tidak lagi akan menyakitimu, karena engkau tidak lagi menarik dari luka, tapi dari cinta yang telah disadari, dan cinta yang disadari adalah bentuk tertinggi dari kekayaan yang bisa dimiliki seorang jiwa. Engkau akan merasa segalanya menjadi lebih ringan, hal-hal tidak perlu dipaksakan, hubungan tidak perlu dijaga dengan rasa takut, uang tidak lagi jadi sumber cemas, masa lalu tidak lagi menghantui, masa depan tidak lagi diburu, karena engkau telah kembali ke sini. Ke momen ini, ke tubuh ini, ke napas ini, dan menyadari semuanya ada di sini. Semua yang kau cari selalu ada di sini. Engkau tidak pernah benar-benar kehilangan. Engkau hanya diputar agar lebih siap menerima. Engkau tidak pernah sendirian. Engkau hanya sedang dijauhkan dari kebisingan agar bisa mendengar suara Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat. Engkau hanya diberi waktu untuk mengolah luka menjadi kekuatan. Dan engkau tidak pernah ditinggalkan. Engkau selalu dijaga dengan cara yang tak terlihat, tapi selalu terasa oleh hati yang tidak menyerah. Kini, engkau bisa mulai lagi, tapi kali ini dari dalam. Engkau tidak lagi berangkat karena ingin menjadi seseorang. Engkau berangkat karena ingin menjadi dirimu sendiri, dan itulah versi terkuat dari dirimu. Versi yang tidak butuh tepuk tangan, versi yang tidak takut ditinggal, versi yang tidak reaktif, versi yang tidak bimbang, versi yang tahu kemanapun engkau melangkah, semesta akan mengikuti, karena engkau adalah cahaya itu, bukan yang menunggu diterangi, tapi yang akhirnya menyadari bahwa ialah sumber terang itu sendiri. Jadi, wahai jiwa terpilih, jika naskah panjang ini telah menyentuh bagian paling dalam dirimu, jika engkau merasa seolah ada sesuatu yang bangkit dari dalam jiwamu yang terdalam, maka jangan biarkan aliran ini berhenti di sini. Jadikan ia doa, jadikan ia sikap hidup, jadikan ia napas baru. Dan sebagai tanda kesiapanmu, tekan suka jika hatimu berkata, aku siap. Berlanggananlah agar jiwamu terus tersambung dengan frekuensi cahaya seperti ini. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan selanjutnya sampai di waktunya. Dan tuliskan di komentar angka 77 sebagai kode terang yang mengikatmu kembali pada kesadaran hari ini, bahwa pada 15 Desember 2025 engkau benar-benar berubah. Bukan karena hidupmu berubah, tapi karena engkau telah menjadi pribadi yang baru dari dalam.
Dan karena itulah, keberlimpahan yang selama ini tertahan tidak bisa lagi menolakmu. Ia akan datang, berbondong-bondong, tenang pasti, dan tidak akan pergi lagi.